251 mengonsumsi pil rekonstruksi internal. Itu adalah pil tunggal berwarna ungu dengan garis-garis putih dan oranye di atasnya. Pil rekonstruksi internal peringkat 4 tingkat atas. Sambil memegang pil di tangannya, Sun Long dapat dengan jelas merasakan energi kuat yang tersembunyi di dalamnya. Energi di dalam pil itu tidak hanya kuat, tetapi juga memberi Sun Long rasa bahaya yang mematikan di saat yang sama. Namun, Sun Long tahu bahwa dia harus meminum pil rekonstruksi internal ini agar dapat mencapai tahap keempat dari tubuh abadi raja. Lagi pula, tubuh abadi raja berbeda dari kebanyakan teknik penyempurnaan tubuh lainnya. Setelah duduk bersila di tanah, Sun Long menenangkan pikirannya, sebelum dia melihat pil rekonstruksi internal peringkat 4 tingkat atas di tangannya. Dia hampir tidak ragu sejenak pun, sebelum tatapannya berubah serius saat dia melahap pil berwarna ungu itu. Saat pil itu masuk ke mulut Sun Long, pil itu berubah menjadi genangan cairan ungu yang membakar. Setelah mengedarkan tubuh abadi raja, Sun Long merasakan kesakitan tak berujung memenuhi pikirannya. Hampir seperti dipandu oleh tubuh abadi raja, energi berwarna ungu dari pil rekonstruksi internal mulai merembes ke setiap sudut dan celah tubuh Sun Long. Ahahaha. Sun Long meraung kesakitan saat dia merasakan organ tubuhnya hancur satu persatu. Energi pil rekonstruksi internal itu serupa dengan lahar panas yang menghancurkan bagian dalamnya, dan begitu proses ini dimulai, ia tidak dapat dihentikan. Si hitam kecil memperhatikan Sun Long dari samping dengan rasa sakit di mata birunya, tetapi dia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang harus dilalui oleh tuannya. Mengalami pembakaran dan pemurnian darah secara perlahan, berulang kali, adalah sejenis rasa sakit yang membuat kebanyakan orang berharap mereka sudah mati saja. Meskipun Sun Long telah merasakan sakit berkali-kali di masa lalu, hanya rasa sakit dari perluasan jiwa, buku emas yang bisa mendekati rasa sakit yang ia rasakan saat ini. Setelah darahnya, Sun Long dapat merasakan meridiannya dan organ-organ internalnya segera mengikutinya, karena mereka hancur hampir seketika dari energi keras pil rekonstruksi internal. Jantungnya, hatinya, dan bahkan otaknya ikut serta, beserta tulang-tulangnya, dan akhirnya kulitnya. Hancurnya jantung atau otak akan berarti kematian mutlak bagi kultivator manapun yang berada di bawah tahap jiwa baru lahir, tetapi, tubuh abadi raja masih menjaga Sun Long tetap hidup di bawah semua siksaan menyakitkan ini. Awalnya si hitam kecil tampak acuh tak acuh di matanya, tetapi saat dia melihat tubuh Sun Long berubah menjadi genangan darah, bahkan tulang-tulangnya pun tidak tersisa, jantung naga hitam itu mulai berdetak tidak menentu. Satu-satunya alasan mengapa si hitam kecil masih bisa tetap tenang, adalah karena ia bisa merasakan bahwa Sun Long belum mati. Waktu berlalu seperti ini, dan segera, lebih dari sebulan telah berlalu. Dalam bulan terakhir ini, si hitam kecil telah menyaksikan tubuh Sun Long direformasi dan dihancurkan berkali-kali. Namun, yang tidak diketahui si hitam kecil adalah bahwa Sun Long tidak hanya merasakan sakit fisik. Sebaliknya, adegan yang tak terhitung jumlahnya terlintas dalam pikirannya satu demi satu. Yang pertama, adalah saat dia masih yatim piatu di bumi. Anak-anak yatim lainnya yang tak terhitung jumlahnya telah mengelilinginya, sambil memanggil, "Saudara Rock. Ayo bermain dengan kami." Sun Long dapat mengingat dengan jelas bahwa anak-anak ini semuanya meninggal karena kekurangan gizi. Mereka adalah anak-anak yang bahkan tidak dapat makan sendiri, dan tidak dapat melakukan pekerjaan fisik apapun. Namun, melihat tatapan menyedihkan di mata anak-anak itu, Sun Long hanya menutup matanya sebagai respon, karena ilusi di depannya telah hancur. Pemandangan di depan Sun Long berubah sekali lagi, tetapi kali ini, bahkan lebih nyata daripada sebelumnya. Dia menemukan dirinya kembali di dalam perkebunan Sun, di kota hutan biru, di kerajaan keberuntungan langit. Dia bisa merasakan bahwa dia bukanlah seorang kultivator alam roh kali ini, tetapi hanya seorang kultivator tingkat bumi. Sun Fang dan Sun An keduanya berdiri di depannya, dengan Liu Mei di samping mereka. Sun Long memperhatikan ayahnya, yang masih memiliki senyum lembut di wajahnya saat dia menatap putranya. Sun Long juga bisa merasakan tangan hangat Sun An ketika dia memeluknya, saat dia menatapnya dengan air mata di matanya dan berkata, "Longer, tinggallah bersama kami. Kenapa kau harus pergi dan mempertaruhkan nyawamu?" Dia hampir bisa merasakan kekhawatiran ibunya saat menatapnya. Memalingkan kepalanya menatap Liu Mei, Sun Long melihat tatapan penuh kasih di mata Liu Mei,
saat dia balas menatap dirinya. Namun, setelah memejamkan matanya, Sun Long juga dapat mengingat ekspresi Sun Fang yang dipenuhi dengan kebanggaan, saat dia memasuki istana kekaisaran untuk mengikuti ujian, Sekte Awan Mengambang. Lagi pula, di dunia ini, ayah mana yang tidak ingin putranya menjadi ahli luar biasa. Sun Long teringat akan tatapan mata ibunya, saat ia mengatakan bahwa Sun Fang telah menjadi seorang adipati di Kerajaan Keberuntungan Langit. Sun Long juga tahu tentang penyesalan Liu Mei, dan tujuannya membawa ibunya dari Sekte Awan Mengambang. Lagi pula, bagaimana dia bisa mengecewakan Little Black seperti itu? Dia masih harus menjadi cukup kuat untuk mencari asal-usul Little Black yang sebenarnya, serta mencari tahu lebih banyak hal tentang batu waktu. Ilusi di depannya sekali lagi hancur, ketika sosok Sun Fang, Sun An, dan Liu Mei mulai kabur hingga akhirnya menghilang dari pandangannya. Namun, setelah membuka matanya, Sun Long tidak kembali ke tempat berkabut di batu waktu, melainkan malah mendapati dirinya di tempat yang sama sekali asing. Lebih dari 10.000 prajurit berbaju besi emas berdiri di depannya, semuanya berlutut dengan satu kaki. Sun Long mengenakan baju besi emas dan memegang tombak hitam di tangan kanannya, seraya menatap 10.000 prajurit di bawahnya, seraya menunggangi punggung si hitam kecil. 252 menerobos ke tahap keempat. Saat dia menatap 10.000 prajurit yang berlutut dengan satu lutut, sebuah nama tunggal tiba-tiba muncul di benak Sun Long. Pasukan penginjak surga. Akan tetapi, pemandangan di depannya ini hanya berlangsung sesaat, sebelum Sun Long merasakan sakit yang tajam menusuk pikirannya. Para prajurit berbaju zirah emas, tombak hitam Sun Long, dan si hitam kecil yang tingginya 100 meter semuanya hancur di depan matanya, dan menghilang dalam sekejap. Sun Long bisa merasakan penglihatannya menjadi gelap, sebelum dia menemukan dirinya kembali di dalam ruang berkabut di batu waktu. Namun, Sun Long tidak punya waktu untuk merenungkan pemandangan yang baru saja disaksikannya, karena dia tiba-tiba merasakan pikirannya memasuki keadaan khusus. Di bawah sorotan mata Little Black yang terkejut, tubuh Sun Long yang telah berubah menjadi genangan darah, dan tidak sembuh sedikit pun dalam 7 hari terakhir, kini tengah dibentuk kembali dengan kecepatan yang luar biasa. Darah Sun Long, meridiannya, organ dalamnya, tulang-tulangnya, dan akhirnya, kulitnya sekali lagi diciptakan kembali, tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Si hitam kecil dapat merasakan dengan jelas, bahwa darah Sun Long jauh lebih kuat daripada sebelumnya, meridiannya lebih tebal daripada sebelumnya, sementara tulang-tulangnya sekarang memancarkan cahaya terang. Butuh waktu kurang dari 10 napas bagi tubuh Sun Long untuk pulih sepenuhnya. Meskipun penampilan Sun Long sama seperti sebelumnya, si hitam kecil dapat merasakan ada sesuatu yang berubah. Setelah menutup matanya, naga hitam itu akhirnya mengerti apa itu. Itu adalah bentuk aura alami yang keluar dari tubuh Sun Long. Walaupun agak samar, setelah bersama Sun Long begitu lama, si hitam kecil langsung bisa merasakan perbedaan dalam auranya. Pada saat yang sama, saat tubuhnya direformasi, Sun Long menutup matanya sebelum dia duduk bersila di tanah. Dia dapat merasakan bahwa ruang di sekelilingnya berbeda kali ini. Rasanya seolah-olah ada kain tak kasat mata yang memeluk tubuhnya, dan jika dia mengulurkan tangannya keluar, dia akan bisa menyentuhnya. Sun Long tanpa sadar memasuki keadaan pencerahan, dan dia bisa merasakan daur ruang di sekelilingnya, bahkan lebih jelas dari sebelumnya. Meskipun tubuhnya telah direformasi dengan pil rekonstruksi internal, tanpa memahami daur ruang lebih jauh, mustahil untuk memasuki tahap keempat, tubuh abadi raja. Dengan mata terpejam, Sun Long mengangkat tangan kanannya di depannya sambil bergumam pada dirinya sendiri. Angkasa, bukanlah sesuatu yang benar-benar halus. Jika aku menutup mataku, aku bisa merasakannya di sekitarku. Jika aku mengulurkan tanganku, aku bahkan dapat menyentuhnya. Jika aku menebasnya, aku dapat mencabik-cabiknya. Mata si hitam kecil terbelalak saat ia merasakan riak-riak angkasa yang dahsyat di sekitar tubuh Sun Long. Beberapa robekan ruang angkasa muncul di sekitar Sun Long, yang terus-menerus mendistorsi ruang di sekelilingnya. Akan tetapi, Sun Long hanya duduk bersila di tanah dengan mata terpejam, seolah-olah dia tidak menyadari apapun. Seiring berlalunya waktu, pemahaman Sun Long tentang daur ruang semakin dalam. Lebih dari sebulan berlalu seperti ini, sebelum robekan ruang di sekitar Sun Long akhirnya mulai menghilang satu persatu. Namun,
Energi di dalam tubuhnya sekarang meningkat tanpa menunjukkan tanda-tanda berhenti. Sun Long dapat merasakan bahwa tubuh abadi raja bersirkulasi di dalam dirinya, saat menyerap energi kuat dari pil rekonstruksi internal, peringkat 4 tingkat atas, mendorong energi tubuhnya hingga batasnya. Beberapa saat kemudian, Sun Long telah mencapai puncak mutlak tahap ketiga penyempurnaan tubuh, ketika tubuhnya tiba-tiba meledak dengan ledakan energi yang dahsyat. Tahap keempat penyempurnaan tubuh. Sun Long tahu bahwa dia akhirnya memasuki tahap keempat dari tubuh abadi raja. Meskipun begitu, energi di dalam tubuhnya tampaknya tidak berkurang sedikitpun. Sebaliknya, Sun Long dapat merasakan nyeri yang membakar pada organ dalamnya, karena tubuh abadi raja terus menyerap energi yang hampir tak ada habisnya dari pil rekonstruksi internal. 2 bulan telah berlalu bagi Sun Long di dalam batu waktu, namun baru seminggu berlalu di kota kubah surga. Selama waktu ini, perekrutan Duanzu telah mengguncang seluruh kota kubah surga. Lebih dari 2.000 kultivator alam roh tahap akhir telah pergi ke sebelah timur kota, ke Istana Raspberry Gelap, untuk mendaftarkan diri menjadi murid Istana Kaisar Iblis. Nama Istana Kaisar Iblis kini telah menyebar ke seluruh benua bintang malam bagaikan api yang membakar hutan, dan semakin banyak orang yang berbondong-bondong menuju kota kubah surga dari seluruh penjuru benua. Di dalam Istana Megah Dinasti Sentian di bagian utara kota, selain dari 2 wanita peri gelap yang menakjubkan, Yi Huyan dan Yi Xiaoxi, 2 perwakilan dari setiap kekuatan puncak kota lainnya, kini tengah duduk di dalam sebuah ruangan rahasia, di depan sebuah meja besar. Bahkan Zaolan dan alkemis kelas emas peringkat 3 lainnya dari persekutuan alkemis hadir, tetapi mereka tetap diam saja, bahkan tidak berani mengangkat kepala. Duduk di ujung meja, Seng Jun membuka matanya, dan melihat orang-orang di sekitarnya, dia berkata, dengan suaranya yang nyaring dan tua. Kalian semua tahu mengapa kita berkumpul di sini hari ini, jadi jangan buang waktu. Tidak ada alasan untuk menyalahkan Zaolan dan Kang Dayu juga. Karena mereka dipersiapkan oleh keluarga Feng, sudah diduga bahwa mereka tidak akan berani melawan Istana Kaisar Iblis. Apa yang perlu kita lakukan sekarang adalah mencari cara untuk menghentikan perekrutan Istana Kaisar Iblis. Lebih dari 2.000 kultivator alam roh tahap akhir dari benua bintang malam kita, telah berkumpul di Istana Raspberry Gelap selama seminggu terakhir untuk memasuki Istana Kaisar Iblis. Anehnya, orang pertama yang berbicara adalah pria parubaya dari Asosiasi Tentara Bayaran. Matanya terfokus pada 2 alkemis dari Persekutuan Alkemis, sebelum dia mengalihkan perhatiannya ke Seng Jun. Kemudian, dengan ekspresi serius di wajahnya, dia berkata, "Pak Tua Seng, kudengar Duanzu meninggalkan Istana Dark Elf kemarin, dan menuju ke Villa Penguasa Naga, sendirian. Sekarang dia sudah meninggalkan kota kubah langit, siapa yang bisa menghentikan kita menghancurkan ras Dark Elf?" 253 menangani situasi. Melihat bahwa dia telah menarik perhatian semua orang, pria parubaya dari Asosiasi Tentara Bayaran, kemudian melanjutkan. "Pikirkanlah, satu-satunya alasan Duanzu dapat merekrut orang secara terbuka adalah karena ia menggunakan Istana Peri Gelap sebagai markasnya. Dengan salah satu kekuatan puncak kota kubah surga di bawah komandonya, wajar saja jika orang-orang mengikutinya. Sekarang dia telah pergi untuk memasuki Villa Raja Naga, kita dapat mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan para pengkhianat ras Peri Gelap. Itu tidak hanya akan membuat orang jera dan menghentikan mereka memasuki Istana Kaisar Iblis, tapi kita juga bisa mengurus para pengkhianat di saat yang sama." Keheningan merasuki ruangan itu segera setelah kata-kata pria parubaya itu berakhir. Beberapa saat kemudian, salah satu dari 2 lelaki tua dari perusahaan Golden Exchange berdiri, dan dengan mata hitamnya yang dalam, dia menatap lelaki parubaya dari Asosiasi Tentara Bayaran, sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Teng Hanying, saranmu tidak akan berhasil." Mendesah. "Saya kira pada akhirnya, Anda terlalu muda dibandingkan dengan kami semua di sini." Setelah menarik napas dalam-dalam, lelaki tua dari perusahaan Golden Exchange itu menegakkan punggungnya yang bungkuk, dan dengan tatapan dalam di matanya yang gagal menyembunyikan rasa takutnya, dia melanjutkan. "Apakah menurutmu Duanzu akan memasuki Villa Raja Naga, tanpa mempertimbangkan bahwa kita mungkin akan membalas dendam saat dia pergi? Dia tidak takut kita menyerang para Dark Elf, sebaliknya, dia malah berharap kita akan menghancurkan mereka sepenuhnya.
Ini akan memberinya alasan sempurna untuk menyerang kita masing-masing secara langsung. Melihat Teng Hanying yang setengah baya masih bingung, lelaki tua dari perusahaan pertukaran emas menggelengkan kepalanya sekali lagi sambil melanjutkan. Karena semua orang di benua ini sudah tahu bahwa ras peri hitam telah menyerah kepada Istana Kaisar Iblis, jika kita menghancurkan mereka, kita akan memberi Istana Kaisar Iblis tempat yang sempurna untuk membalas dendam. Mereka bukan saja akan punya alasan untuk menghancurkan kita semua di sini, tetapi mereka juga akan membalaskan dendam kepada bawahan mereka pada saat yang sama, meningkatkan pamor mereka di benua ini lebih jauh lagi, dan menarik lebih banyak orang untuk bergabung dengan mereka. Jika Istana Kaisar Iblis mengirimkan semua ketua aula mereka ke benua bintang malam, lalu lupakan kota kubah surga kita, seluruh benua bintang malam mungkin tidak akan mampu mengumpulkan cukup banyak Raja Dao Puncak untuk melawan mereka secara langsung. Mata Teng Hanying melotot saat mendengar kata-kata lelaki tua itu. Meskipun dia tahu bahwa Istana Kaisar Iblis adalah raksasa yang mengerikan, yang bahkan dihuni oleh para ahli alam Kaisar Dao yang kuat, mendengar bahwa hanya para Master Aula saja, sudah cukup untuk melawan semua ahli puncak di benua itu, membuatnya menelan ludah sementara tatapan ngeri telah memenuhi matanya. Ia semula berpikir, selama tidak ada ahli alam Kaisar yang datang, maka jika cukup banyak Raja Dao Puncak berkumpul di kota kubah surga, mereka dapat melawan Raja Dao Puncak dari Istana Kaisar Iblis dengan mudah. Paling banter, mereka harus mengirim beberapa ahli yang sangat kuat seperti Seng Jun untuk mengikat Raja Dao musuh yang terkuat. Tetapi kata-kata lelaki tua itu telah menghancurkan harapannya. Dengan ekspresi sedih di wajahnya, Teng Hanying duduk di kursinya sebelum dia menundukkan kepalanya. Keheningan memenuhi ruangan sekali lagi, sebelum wanita tua itu, Cao Wenqian berdeham, menarik perhatian semua orang. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia melihat orang-orang di sekitarnya sebelum dia berkata dengan nada serius. Meskipun ide Hanying bukan yang terbaik, pada kenyataannya, itu masih merupakan langkah ke arah yang benar. Lagi pula, jika kita tidak menemukan cara untuk menghentikan situasi ini agar tidak bertambah buruk, kalian semua tahu apa yang akan terjadi. Lebih baik aku mati saat bertarung daripada membiarkan segerombolan vampir itu mencemari benua bintang malam kita sejak awal. Lagi pula, makin banyak orang yang mereka ambil, makin banyak monster yang mereka ciptakan. Seng Jun menghela nafas ketika mendengar kata-kata Cao Wenqian, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun, dia tahu bahwa kata-kata Cao Wenqian tidak salah. Pada saat yang sama ketika diskusi ini terjadi di dalam istana dinasti Sengtian, Sun Long terus menyerap energi dari pil rekonstruksi internal di tubuhnya. Meskipun dia telah mencapai tahap keempat awal, tubuh abadi raja, energi tak terbatas dari pil peringkat 4 tingkat atas itu bagaikan sungai raksasa. Sun Long dapat merasakan otot dan tulangnya tumbuh lebih keras dan kuat, karena tubuh abadi raja terus menyerap energi pil tersebut. 2 bulan berikutnya berlalu seperti ini di dalam ruang berkabut di Batu Waktu, ketika Sun Long merasakan dirinya mencapai puncak tahap keempat awal dalam penyempurnaan tubuh. Dia bisa merasakan bahwa dia hanya tinggal selangkah lagi memasuki tengah tahap keempat, tubuh abadi raja, tetapi energi dari pil rekonstruksi internal akhirnya telah habis. Sun Long tidak merasa kecewa karena dia belum memasuki tengah tahap keempat penyempurnaan tubuh kali ini. Sebaliknya, dia dapat merasakan tubuhnya dipenuhi dengan energi tak terbatas, sementara pemahamannya tentang Dao Ruang tidak ada bandingannya dengan sebelumnya. Setelah mengenakan jubah birunya, Sun Long berdiri, dan tanpa ragu-ragu, dia mengepalkan tangan kanannya sebelum melayangkan pukulan kuat ke depan. Ruang di sekitar tubuh Sun Long bergetar, sementara robekan ruang besar sepanjang lebih dari 2 meter, 6,6 kaki, muncul di depannya. Mata biru si hitam kecil berbinar saat melihat pukulan Sun Long, namun tiba-tiba ekspresinya berubah. Ekspresi Sun Long pun berubah serius di saat yang sama seperti Little Black, dan tanpa ragu sedikit pun, dia langsung menutup matanya saat dia muncul kembali ke dalam kamar penginapan. 254 Terobosan Black Panther. Saat dia muncul di ruangan itu, Sun Long tidak ragu-ragu, saat dia membuka pintu dan bergegas keluar dalam sekejap. Di halaman luar ruangan, Liu Mei tengah menatap macan kumbang hitam dari kejauhan, saat gelombang energi dahsyat tengah terpancar dari tubuh macan kumbang itu. Mata Sun Long berbinar ketika dia menyadari bahwa kultivasi Liu Mei telah maju ke puncak peringkat 1 di alam roh.
Meskipun 4 bulan telah berlalu bagi Sun Long di dalam tempat berkabut di batu waktu, hanya 12 hari telah berlalu bagi Liu Mei. Selain itu, dalam 12 hari ini, mereka berdua belum berkultivasi ganda sekalipun, namun Liu Mei telah mencapai puncak peringkat 1 di alam roh. Liu Mei merasakan kegembiraan di hatinya ketika dia melihat Sun Long muncul entah dari mana, saat dia buru-buru berkata, "Long Ge, ini." Sun Long menganggukkan kepalanya pada Liu Mei, sebelum matanya sekali lagi terfokus pada Raja Macan Tutul bersayap perak. Mata macan kumbang itu terpejam sementara auranya terus naik tanpa henti, dan itu telah menghancurkan setengah halaman dalam prosesnya. Sun Long segera mengerti, bahwa macan kumbang hitam itu sedang mencoba menerobos ke peringkat ke-6. Setelah menarik napas dalam-dalam, Sun Long mencoba melangkah maju dan mendekati macan kumbang hitam itu, tetapi begitu ia mencapai jarak 100 meter, fluktuasi energi yang keluar dari tubuh macan kumbang itu menjadi begitu kuat, sehingga malah membuatnya terlempar mundur. Keributan yang disebabkan oleh macan kumbang hitam itu, tidak hanya diperhatikan oleh orang-orang lainnya di penginapan babi emas, tetapi beberapa ahli alam Raja Dao dari bagian barat kota juga menjadi waspada, termasuk para ahli dari perusahaan pertukaran emas dan asosiasi tentara bayaran. Sambil menggertakkan giginya, tatapan mata Sun Long berubah serius, lalu dia memanggil si hitam kecil dari batu waktu. Tubuh naga hitam setinggi 10 meter 33 kaki, muncul di halaman, saat si hitam kecil menatap macan kumbang hitam di depannya. Setelah mengirimkan indera jiwanya untuk memindai area di sekitar halaman sejauh yang dia bisa, Little Black menatap Sun Long sebelum dia berkata dengan pesan telepati. "Tuan, lebih dari 10 Raja Dao telah menyadari keributan itu, dan mereka semua datang ke penginapan. 2 di antaranya benar-benar telah mencapai tahap tengah alam Raja Dao juga." Sambil menganggukkan kepalanya, Sun Long tampak serius di matanya saat dia mendengar suara si hitam kecil. Meskipun binatang ajaib tingkat puncak 5 seperti Raja Macan Tutul bersayap perak, mungkin tidak cukup untuk membangkitkan keserakahan para Raja Dao yang kuat, binatang ajaib tingkat 6 benar-benar berbeda. Binatang tingkat 6 itu berada pada level yang sama dengan Raja Dao sendiri. Bahkan binatang sihir tingkat 6 awal dapat bertarung melawan Raja Dao tingkat 3 secara langsung tanpa masalah. Hanya ahli alam Dao King tingkat akhir yang diizinkan memiliki binatang seperti itu sebagai tunggangan mereka, dan tidak ada seorang pun yang akan mengizinkan Sun Long memelihara macan kumbang hitam dalam kasus itu. Dengan matanya terfokus pada macan kumbang hitam, Sun Long kemudian berkata, "Si hitam kecil, halangi gelombang energi itu untukku." Si hitam kecil segera mengerti apa yang ingin dilakukan Sun Long. Tanpa ragu sedikit pun, naga hitam itu menganggukkan kepalanya, saat aura kuat dari binatang sihir tingkat awal 6 meledak dari tubuhnya. Aura naga hitam menyelimuti Sun Long dari kepala hingga kaki, melindunginya sepenuhnya dari gelombang energi kuat macan kumbang hitam. Mengaktifkan langkah Gale, Sun Long dengan cepat tiba di depan Raja Macan Tutul bersayap perak, sebelum dia dengan paksa menempatkannya di batu waktu. Pada saat yang sama, para Raja Dao yang terbang menuju ke pelataran Sun Long semuanya menyadari bahwa aura binatang ajaib tingkat 6 awal juga muncul sesaat, sebelum aura macan kumbang hitam itu tiba-tiba menghilang. Akan tetapi, alih-alih memperlambat lajunya, mereka malah bergegas menuju penginapan babi emas bahkan lebih cepat dari sebelumnya. "Guru, ada satu Dao King tingkat 5 yang datang dari timur, dan dia yang tercepat sejauh ini. Indera jiwanya akan segera menyelimuti penginapan babi emas sepenuhnya." Sambil menganggukkan kepalanya, Sun Long berkedip sekali, saat ia muncul di hadapan Little Black dan Liu Mei. Begitu si hitam kecil kembali ke batu waktu, Sun Long mengepalkan tangan kanannya dan meninju udara ke arah depannya. Tinjunya meledak dengan kekuatan penuh, tubuh abadi raja, saat robekan ruang sepanjang 3 meter 10 kaki terbuka di depannya dan Liu Mei. Tanpa menunggu reaksi Liu Mei, Sun Long meraih tangannya dan melesat ke dalam robekan ruang angkasa. Saat Sun Long dan Liu Mei masuk ke dalamnya, robekan ruang itu langsung menghilang. Beberapa saat kemudian, seorang pria parubaya yang mengenakan jubah hitam muncul di atas halaman Sun Long dan Liu Mei. Pria itu diselimuti oleh lapisan angin, sementara ekspresi dingin memenuhi wajahnya saat dia melihat halaman yang setengah hancur di depannya. Dia jelas merasakan ada 2 orang yang berada di alam roh tingkat 1 di pelataran ini sebelumnya,
bersama dengan seekor binatang ajaib tingkat 6 awal, sebelum mereka langsung menghilang. Walau indera jiwanya telah meliputi seluruh penginapan babi emas, lelaki parubaya itu gagal menemukan mereka berdua. Setelah memejamkan matanya, lelaki itu mulai mengembangkan indera jiwanya lebih jauh lagi dari penginapan babi emas. Pada saat yang sama, seorang lelaki tua yang memegang tongkat kayu di tangan kirinya dan hampir tidak memiliki rambut tersisa di kepalanya, juga telah tiba di atas halaman Sun Long dan Liu Mei. Orang tua itu nyaris tak melirik ke arah lelaki parubaya berjubah hitam, sebelum matanya terfokus ke tempat di mana Sun Long membuka robekan ruangnya beberapa saat yang lalu. 255 Keputusan Sun Long. Mata lelaki tua itu membelalak ketika dia menatap tajam ke tempat di mana robekan ruang angkasa itu muncul beberapa saat yang lalu. Dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dia bergumam pada dirinya sendiri karena tidak percaya. Dao ruang angkasa. Namun lelaki parubaya itu tampaknya tidak mendengar perkataan lelaki tua itu, karena ia terus mengamati area di sekitar penginapan babi emas dengan indera jiwanya. Radius 50 mil di sekitar penginapan itu sepenuhnya tertutupi oleh indera jiwanya, tetapi anehnya, pria itu tampaknya tidak menemukan apa yang dicarinya. Meskipun dia mendeteksi banyak kultivator alam roh peringkat 1, tidak satupun dari mereka tampaknya membawa binatang ajaib peringkat 6 awal bersama mereka. Sambil menggertakkan giginya, lelaki parubaya itu tidak menyerah, dan mengabaikan lelaki tua berjubah hitam yang berdiri beberapa ratus meter darinya, dia melesat ke langit sebelum terbang menuju ke arah tertentu. Pada saat yang sama, Sun Long dan Liu Mei telah muncul lebih dari 1 mil jauhnya, di halaman kosong penginapan babi emas. Begitu mereka muncul di halaman, mereka berdua dapat merasakan aura kuat yang tak terhitung jumlahnya mendekati penginapan. Semuanya menuju ke arah yang sama, halaman mereka sendiri tempat aura macan kumbang hitam itu berasal. 10 Raja Dao tersebut tidak saja membuat khawatir para penghuni penginapan babi emas, tetapi juga seluruh bagian barat kota kubah surga. Merasakan aura kuat yang telah sepenuhnya mengelilingi penginapan, Liu Mei menatap Sun Long saat dia berkata dengan nada cemas. Long Ge, mungkin sebaiknya kita tinggalkan penginapan ini. Masih banyak penginapan lain di kota ini. Sambil menggelengkan kepalanya, Sun Long menatap Liu Mei sebelum dia berkata dengan tatapan serius di matanya. Bukan hanya penginapan saja, kita akan tinggalkan kota kubah surga untuk saat ini. Melihat ekspresi terkejut di wajah Liu Mei, Sun Long melanjutkan. Saat ini, tingkat kultivasi kita terlalu rendah untuk ikut serta dalam pertempuran House of Rankings, dan berdiam dalam pengasingan tidak akan membantu. Selain itu, kita tidak tahu bagaimana akhir hubungan antara Istana Kaisar Iblis dan kekuatan puncak kota kubah surga. Jika mereka benar-benar musuh, maka seluruh kota bisa menjadi medan perang. Kita tidak memiliki kekuatan maupun alasan untuk berpartisipasi dalam perjuangan ini. Apa yang seharusnya kita lakukan adalah menjadi lebih kuat dengan diri kita sendiri. Liu Mei tertegun sejenak, sebelum dia terdiam, saat dia mulai merenungkan kata-kata Sun Long. Memang, mereka berdua tidak punya alasan kuat untuk tetap tinggal di kota kubah surga saat ini. Meskipun Sun Long didukung oleh persekutuan alkemis, kerugiannya jauh lebih besar daripada keuntungannya. Situasi kota itu sendiri tidak menentu, dan tingkat kultivasi mereka sendiri terlalu rendah untuk bersaing dengan para jenius puncak di benua itu saat ini. Selain itu, Sun Long sudah memiliki cukup batu roh tingkat menengah yang dapat bertahan cukup lama, dan Liu Mei perlu menyerap aura kematian untuk meningkatkan pemahamannya dalam dao kematian. Kalau dia tetap tinggal di kota kubah surga, mustahil baginya untuk memajukan daunnya, kecuali dia membunuh orang dalam jumlah yang tak terkira. Dan kesampingkan apakah Liu Mei saat ini mampu melakukan hal itu atau tidak, dia pasti akan menarik perhatian banyak ahli dan dicap sebagai pembunuh massal dalam kasus itu. Melihat bahwa Liu Mei mengerti kata-katanya, Sun Long tersenyum sambil memegang tangannya dan berjalan keluar dari penginapan babi emas. Sun Long dapat merasakan lebih dari 10 indera jiwa yang meliputi seluruh penginapan, seperti jaring laba-laba yang tidak akan membiarkan seekor lalat pun luput dari perhatiannya. Dengan 10 Raja Dao di dekat pelatarannya, Sun Long juga tahu, bahwa jika dia membuka robekan ruang angkasa lainnya, dia pasti akan terlihat oleh salah satu dari mereka. Saat itu, dia bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk melarikan diri, kecuali dia memanggil Little Black. Selain itu,
Karena perhatian semua orang tertuju pada halaman sebelumnya milik dia dan Liu Mei, ini adalah kesempatan terbaik bagi mereka berdua untuk meninggalkan penginapan itu tanpa diketahui. Memang, semua orang di penginapan babi emas saat ini, termasuk manajer penginapan, memusatkan perhatian mereka pada 10 Raja Dao di langit di atas halaman Sunlong. Aura mereka yang kuat telah membuat setiap penghuni penginapan ketakutan, mereka mulai perlahan meninggalkan kamar mereka satu persatu. Pada saat yang sama ketika manajer penginapan, seorang ahli tahap jiwa baru lahir peringkat 8 awal melesat ke langit untuk menyambut para Raja Dao dengan tangan terkatup. Sunlong dan Liu Mei berjalan keluar dari penginapan, bersama dengan banyak penghuni lain yang tidak ingin tinggal dekat dengan Raja Dao yang menakutkan itu lebih lama lagi. Sambil menghela napas lega, Sunlong memegang tangan Liu Mei saat mereka menuju ke arah timur kota. Karena Liu Mei tidak mengenakan kerudung putihnya, wajahnya yang memukau menarik banyak perhatian. Namun Sunlong mengabaikan orang-orang di sekitar mereka, dan 2 jam kemudian, mereka berdua tiba di dalam sebuah toko di bagian timur kota. Dengan semangat yang ditimbulkan oleh perekrutan Duan Su, banyak sekali pembudidaya telah berbondong-bondong menuju istana ras elf gelap, membuat bagian timur kota kubah surga menjadi tempat yang bahkan lebih ramai daripada bagian barat, tempat asosiasi tentara bayaran dan perusahaan pertukaran emas berada. Setelah menghabiskan 6.000 batu roh tingkat rendah untuk membeli peta benua bintang malam yang lebih rinci daripada yang diberikan Xierong kepadanya, Sunlong dan Liu Mei berjalan melewati gerbang kota timur, saat mereka meninggalkan kota kubah surga. Setengah jam kemudian, mereka berdua telah tiba lebih dari 50 mil jauhnya dari kota kubah surga, saat Liu Mei menoleh untuk melihat Sunlong, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Long Ge, kemana kita harus pergi sekarang? Sunlong tersenyum di wajahnya saat dia melihat Liu Mei dan berkata, karena kita sudah sangat dekat dengannya, mari kita lihat, Villa Raja Naga, ini. Selanjutnya bab 256 tiba di hutan Nether Spirit.